baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertepatan malam hari ini, sesungguhnya ini adalah waktu yang baik. Kenapa? Karena waktu dari maghrib ke isya itu dekat. Ya, kalau zuhur ke asar cepat-cepat lama ya. Yang lama itu dari subuh ke zuhur. Ya. Nah, kalau dari subuh ke zuhur itu lama, gitu ya. Tapi kalau dari maghrib ke isya itu bentar. Ya berapa menit? Setengah jam. Nah, setengah jam. Jadi sebentar doang. Maka itu masuk dalam kategori menunggu satu sholat dari sholat yang lain. Sholat yang tadi sholat maghrib. Nah, kita nunggu sholat apa? Sholat isya. Nah, belum beranjak dulu dari tempat di mana kita melaksanakan sholat maghrib, masih tetap berada di sini. Tadi kita maghrib sholat di musola. Nah, masih tetap di tempat kita sholat maghrib di musola ini sampai isya, ya, sampai isya. Nanti lalu kemudian kita melaksanakan sholat isya, maka itu dicatat, ya, dicatat seperti kita masih tetap dalam melaksanakan ibadah sholat. Artinya dapat pahala seperti kita sedang melaksanakan sholat. Nah, itu cuman cuman perjuangannya berat. Perjuangannya berat, ya, walaupun cuma sebentar. Berat Pak, duduk begini ini berat. Habis maghrib ke isya, duduk di masjid, duduk di musola, nggak pulang dulu, itu berat. Ya, beratnya itu berat luar biasa itu. Jadi maunya udah mau pulang aja itu dah, gitu kan? Mau pulang aja. Apalagi kalau di rumah udah nungguin apa itu ya, udah nungguin yang lain-lain. Nah, makanya, nah kita duduk di sini, insya Allah ya. Nah, ini bernilai amal yang berantai, ya. Nah, bernilai pahala yang berantai, insya Allah. Ini sesungguhnya kita dapat hidayah dari Allah, mau dijadiin orang baik, ya, mau dijadiin orang yang mau berhijrah, ya, merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja orang yang bakal dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah mudahkan dia untuk mendalami hukum agama. Nah, orang yang ingin dikehendaki oleh Allah orang yang baik, maka Allah mudahkan dia punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk ngaji. Pokoknya kalau orang semangat belajar, semangat ngaji, berarti itu orang mau benar. Itu tandanya orang mau benar, orang mau berubah, orang mau jadi orang yang sholat, itu tandanya, ya. Nah, tapi kalau masih anti ngaji, malas ngaji, nggak mau ngaji, nah itu masih dipertanyakan, ya. Nah, mudah-mudahan ya, nah kesempatan yang sangat singkat ini ya menjadi mutiara yang baik buat kita semuanya. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini pertemuan ini mengalami jeda ya. Berapa kali pertemuan ya? Tahu saya nggak hitung ya. Nah, tapi insya Allah dari informasi dari pengurus DKR di Baitur Rasyid, nah ini untuk agenda pengajian jatah saya, nah masih berlanjut ya. Dan saya tanya materinya mau terus apa mau ganti? Nah, katanya terus. Nah, jadi kalau terus, nah kita akan melanjutin materi fikih ya. Nah, kita akan melanjutin materi fikih. Nah, dengan referensi kitab Matan Takrib ya. Nah, Matan Takrib. Nah, kita udah sampai di pasal tentang mandi sunnah ya, mandi sunnah halaman 8.
8 ya. Yang bawa kitabnya halaman 8. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. Khususnya kita kirimkan, kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Fatihah Khatirati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Bakr bin Usman wa Ali wa ila baqiyati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa Syekh Abu Sujad Usul Syekh Ibrahim Al-Bajuri nafa'anallahu bi barakati ulumihima syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu teks daripada kitab ini untuk malam berkah ya kepada pengarang daripada kitab Matan Takrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi barakati ulumihi wa ta'lifihi fid darain. Paslun bermula ini suatu pasal. Wal igtisalatu bermula adus atau mandi. Maksudnya di sini mandi besar ya, mandi gede. Al-masnunatu yang disunatkan itu sab'ata asyara ada 17 guslan macamnya, macam adus 17. Guslul Jum'ati yang pertama adus hari Jum'at. Wal idaini dan yang kedua adus lebaran 2 atau hari raya. Yakni hari raya apa? Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wal istisqai dan yang ketiga adus sholat istisqa. Wal khusufi dan keempat adus gerhana bulan. Khusuf gerhana bulan, wal khusufi dan gerhana matahari. Nah, jadi bedanya kalau gerhana bulan pakai khusuf. Nah, itu gerhana bulan. Kalau gerhana matahari pakai kam, khusuf. Ini kan khusuf. Nah, di sini tulisannya tuh di kitab ya. Wal khusufi dan adus ketika akan melaksanakan sholat gerhana bulan. Wal kusufi dan adus ketika akan melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari. Wal kuslu dan adus min ghuslil mayyiti karena telah memandikan mayit. Nah, adus mandi habis mandiin mayit, yang dimandiin mayitnya. Ya, yang habis mandiin mayit, nah sunahnya itu adus, gitu ya. Adus. Kalau yang mandiin mayit hidup lagi, bukan hidup lagi, masih hidup gitu ya, masih hidup ya. Nah kalau yang dimandiinnya nggak hidup lagi. Ya. Nawal kafiri dan yang ke-7 ya, tuh angka 7 tuh. Wal kafiri dan ke-7 adus orang yang kafir, ya, orang non muslim. Idza aslama apabila masuk Islam. Wal majnuni yang ke-8 adus orang gila si majnun, ya. Oleh jadi wal mukma alaihi dan orang yang pingsan atau skalor, epilepsi ya. Nah, orang pingsan, orang skalor, itu skalor terusnya tuh. Ya, baca kan?
sekalor itu, ukur muka sekalor itu. Wal maleh, dan orang pingsan atau orang sekalor atau orang kesurupan. Orang kesurupan, kalau orang kesurupan kan gak gila ya. Nah kalau tadi kan orang gila, nah kalau orang kesurupan kan gak gila gitu ya. Ida apabila keduanya sudah sembuh. Nah, ya, orang gila sama orang pingsan sembuh ya, sembuh dari gilanya, sembuh dari pingsannya, maka sunah mandi. Wal kusru, dan keberapa ini? 9 ya. Wal kusru, dan yang ke-9 adus indal ihrami, ketika akan melakukan ihram. Walidukhuli Makkah, yang ke-10 sunnah adus karena masuk ke negeri Mekah. Walil wuqufi bi Arafah, yang ke-11 karena wukuf di padang Arafah. Walil mayyiti walil mayyiti walil mabiti, walil mayyiti titiknya 1 itu ada itu titiknya 1 itu, bukan walil mayyiti walil mabiti ya. Titiknya 2 ya. Walil mabiti yang benar, walil mabiti ya, bukan walil mayyiti. Kalau walil mayyiti mayit. Nah, kalau walil mabiti bi Muzdalifah. Nah, ini mabit nginep di Muzdalifah ya. Di Muzdalifah. Titiknya dikurangi coret 1. Wali romil jimari, dan yang ke-13 karena melempar jumroh. At-talati, yang ketiga. Apa jumlahnya? Jumlah yang 3, yang 3 bukan ketiga. At-talasi, jumroh yang 3 ya, jumroh yang 3. Wali tawafi, yang ke-14 sunah mandi karena akan tawaf. Baitullah ya. Wali sa'i, kalau ke-15 karena sa'i. Wali dukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ke-16 ya. Yang ke-16 masuk ke Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang yang ini dihitung atu-atu tadi ya. Di jumlahnya 17. Idul Adha, Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab. Selesai 1 pasal ya. Nah, jadi ini pasal menjelaskan tentang mandi yang sunnah. Kalau kemarin kan udah mandi yang wajib tuh. Mandi yang wajib kemarin udah. Mandi yang wajib itu halaman 6. Yang mandi yang wajib tuh yang kemarin udah. Halaman 6 tuh. Walladzi yujibul muslah. Ada 6 tuh ya, perkara yang mewajibkan mandi. Wajib mandi gede, wajib adus. Nah itu penyebabnya atau faktornya itu ada 6. Apa itu? Apabila bertemu 2 khitan atau jima tuh, habis bersetubuh suami istri, nah, itu wajib adus, wajib mandi besar walaupun nggak keluar mani. Ya, ada nggak bersetubuh nggak keluar mani? Ya udah bapak-bapak indah, nggak usah malu. Ya, walaupun nggak keluar mani tapi jima gitu ya, bersetubuh, itu tetap wajib mandi gede gitu ya. Nah lalu kemudian yang kedua karena mengeluarkan air mani, keluar air mani walaupun nggak bersetubuh. Kan? Ya pokoknya air mani keluar aja walaupun nggak bersetubuh. Ya mungkin dengan cara apa kayak jelas air misalkan yang belum punya istri keluar air mani ya, nah itu mewajibkan mandi gede. Terus karena mau mati ya, atau kematian wafat, terus karena haid, nifas, melahirkan. Nah itu yang wajib mandi, yang hukumnya wajib. Udah tuh kemarin ya, walaupun kita lupa lagi atau udah yang punya mandi. Nah, sekarang kita masuk ke bab tentang mandi yang sunnah.
Nah kalau yang wajib mandi yang sunnah mah, yang namanya sunat kalau dilakoni dapat pahala, kalau nggak dilakoni ya nggak masalah. Tadi kan kalau yang wajib kalau ada 6 faktor yang mewajibkan mandi, nggak mandi dosa. Ya, tapi kalau sunnah walaupun nggak mandi nggak dosa. Tapi kalau ngelakonin dapat pahala. Nah sekarang pertanyaan, mau dapat gaji, mau dapat buruan, mau dapat pahala apa enggak? Ya kalau ditawarin gaji mah mau. Ya kan, siapa yang nggak mau dikasih gaji? Nah maka harus kerja dulu ya, kerja dulu, mandi yang sunnah, baru dapat gaji, dapat pahala, gitu kan? Jadi walaupun sunnah jangan dianggap remeh, ya. Walaupun sunnah jangan dianggap remeh. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan sesuatu kebaikan walaupun kecil. Sekecil apapun amal kebaikan jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Ya, jangan dianggap hina. Karena bisa jadi hal yang kecil itu di sisi Allah bernilai besar. Ya, bernilai besar ketimbang amal yang besar, amal yang gede, bahkan bisa hangus, bisa sia-sia. Lantaran karena apa? Lantaran karena batal itu amalnya, ya kan? Sedekah atau misalkan ibadah tapi riya, ya kan? Iya kan? Tapi riya sedekah 1 juta, lo kan gede banget, apalagi kalau 1 miliar, iya kan? Tapi jadi batal, nggak dapat pahala. Lantaran karena apa? Lantaran karena riya. Mendingan kita sedekah, kata Nabi, ittaqun naro walau bisyikki tamro. Kan begitu? Ya kan? Kata Nabi, ittaqun naro, takutlah akan azab api neraka. Ya, walau bisyikki tamrotin, walaupun menyelamatkan diri dari azab api neraka itu dengan sedekah sepotong kurma, sebelah kurma atau biji bagi 2. Kurma atau biji dibagi 2, atau mungkin ya air segelas deh, air segelas, atau mungkin nasi 1 suap, atau 1 rupiah uang. Ya sekarang duit 200 masih berlaku nggak? Masih di Indomaret. Bapak kalau sulit apa namanya pakai duit 100-200 perak, tukerin aja ke Indomaret, diterima, seneng malah dia. Seneng, susah nyari 100-200. Kenapa? Karena masih berlaku kalau di Indomaret. Iya kan? Ya 100, 200, 500, 1000. Nah 2000 sekarang pasaran berapa nih? Kalau buka kotak amal itu kebanyakan berapa? Kalau buka kotak amal, kalau buka kotak amal tuh itu pasarannya berapa? 2.000 apa 5.000? Tapi saya sering buka kotak amal, Pak. Udah ada peningkatan nih. 2.000 itu udah berkurang sekarang. Jadi rata-rata sekarang 5.000 deh. Ini saya kan sering buka kotak amal ya. Karena saya aktif di 2 masjid ya. Di PGH, di Al-Huda sama di Jakarta. Nah, jadi saya tukang buka kotak amal gitu. Nah, ternyata sekarang rata-rata paling kecil 5.000 deh. 2.000 udah sedikit. Jadi ada peningkatan ya. Ya seiring dengan harga WC. Ya kan, harga itu WC umum gitu ya. Itu ya. Gak apa-apa nih, kesini dulu. Ya belum nyampe bab bisa, gak apa-apa ya. Jadi ya amal kecil ya, itu kata Nabi, selamatkanlah dirimu dari azab api neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Itu bernilai bisa menyelamatkan dari azab neraka loh Pak. 1 biji kurma 1.000-2.000 rupiah, tapi ikhlas, itu bisa menyelamatkan dari azab neraka. Azab dari neraka itu lebih dahsyat daripada musibah yang telah menimpa kepada kita dalam kehidupan ini, dari musibah yang terberat.
ketimbang reruntuhan ketimbang reruntuhan bangunan itu kan musibah berat itu. Tapi azab neraka, seringan-ringannya azab api neraka itu adalah seseorang yang dipakaikan 2 sandal di telapak kakinya dari bara api sampai mendidih ke otak. Bayangin Pak, sampai mendidih ke otak. Itu seringan-ringannya azab neraka. Bagaimana yang beratnya? Seringan-ringannya azab api neraka seperti seseorang, kata Nabi, seperti seseorang dipakaikan sendal, ya. Nah, sendal dari bara api neraka sampai mendidih ke otak. Ibarat air direbus di atas bejana ada gitu, mengkolak tuh. Itu seringan-ringannya azab neraka. Ngeri apa enggak? Ngeri Pak. Maka selamatkanlah diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan ahli keluargamu dari azab api neraka. Nah, sodakoh yang kecil, sodakoh yang sedikit tapi ikhlas, maka itu akan menyelamatkan dari azab api neraka. Jadi jangan meremehkan amal yang kecil Pak, ya. Jangan meremehkan amal yang kecil. Nah, contoh sedekah 1 rupiah, ya, atau apalagi sedekah yang ringan, senyum, senyum gak usah beli Pak. Tabassumuka biwaji ahika laka sedekahun. Anak TK udah bisa tuh, ya kan? Tabassumuka biwaji ahika laka sedekahun. Senyummu di hadapan saudaramu bagimu itu bernilai sedekah tuh, senyum doang, ya. Jangan dianggap remeh. Atau bahwa iman itu ada 60-70 cabang. Paling utama cabang yang paling pertama peringkatnya adalah kalimat la ilaha illallah wa annaha. Paling rendah daripada cabang iman adalah imatatul ada anit thoriq, nyingkirin, ya, nyingkirin duri, ya, nyingkirin ranjau, nyingkirin sesuatu yang akan membahayakan di jalan. Ada batu kita singkirin, ada kulit pisang takut kepleset. Lah iya, jangan dianggap ringan Pak itu kan. Orang gara-gara kesandung batu bisa jatuh kan? Iya, atau apa namanya? Ada paku, ya kan? Ini mah jangan malah sengaja tikus ditaruh tengah jalan. Ada nggak yang begitu? Iya kan, bukannya dibuang malah ditaruh di tengah jalan. Apa alasannya itu? Ya kan? Iya, seharusnya kita menyelamatkan, memberikan fasilitas kepada pengguna jalan agar mereka selamat. Iya kan? Wah, bersih jalan itu nilai sedekah yang luar biasa, jangan dianggap remeh. Ada yang rajin itu bawa pentungan itu, magnet gitu ya Pak, jalan itu apa namanya, iya kan, mungutin paku, coba lihat kan, iya mungutin paku, itu luar biasa Pak. Itu sedekah yang sangat luar biasa. Bisa jadi dia itu adalah orang yang mulia. Jadi jangan pernah kita meremehkan sesuatu yang sederhana, yang kecil, yang itu semuanya adalah termasuk daripada syariat agama Islam. Nah, termasuk di sini hal yang sunnah, jangan dianggap remeh Pak. Karena ini adalah tuntunan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini, ya kan? Sunnah ini coba, kalau memang itu menjadi syariat agama atau disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu kan kebenaran. Berarti itu kebenaran. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya enggak kita perhatikan atau kita anggap sunnah ini, enggak ngelakoni juga enggak dosa. Nah itu sesungguhnya udah ngeremehin, ya kan? Jadi sekalipun kita enggak ngelakoni, jangan sampai kita meremehkan gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan. Tetap kita usahakan bisa
bisa dilakukan. Emang berat Pak, berat. Yang namanya wudhu lagi dingin kan berat banget. Wudhu lagi dingin Pak, kan berat ya. Berat nggak Pak? Kalau saya berat, berat Pak kalau lagi. Padahal bagusnya itu kita harus menjaga apa? Menjaga wudhu, kentut wudhu, ya kan, habis sentuhan sama istri wudhu, banyak wudhu tuh, ya itu namanya kan menjaga apa? Menjaga wudhu, tapi berat, ya emang berat Pak, ya kan. Nah disitulah nilai daripada kebaikan kita itu adalah kita berjuang, ya. Nah kita berjuang bagaimana supaya kita bisa melawan apa? Bisa melawan kemalasan. Kan di situ nilainya, gitu ya kan? Enggak capek mau mau dapat gaji, kita harus capek dulu. La tanalul izzata illa bimururil baliyah, gitu kan? Kata bahasa Arab, gitu kan? Peribahasa Arab, la tanalul izzata illa bimururil baliyah. Kau nggak bakalan mendapatkan kesuksesan kecuali harus melewati dulu sebuah perjuangan dan pengorbanan. Baik, berapa menit lagi? Biarin aja jam. Kita mau fokus ngaji aja ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan wal ijtisalatu al masnunatu sab'ata asyar. Nah, ini apa namanya, teknis dari para ulama, gitu kan, memudahkan buat kita yang awam, ya. Saya yang awam, bukan seorang ulama fakar, ya, dalam bidang ilmu agama, ya. Kita sifatnya konsumtif, ya, ibarat kata kita mah tinggal menikmati makanan yang sudah dihidangkan, istilahnya begitu. Nah jadi kitab ini, nah ibarat hidangan makanan yang sudah dimasak oleh para ulama, gitu kan. Nah ini biar memudahkan. Nah semuanya ini dirangkum dari hadis Rasulullah SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini ada pasal, ya, tentang al-ijtisalat al-masnunah sab'ata asyar, ya, macam-macam mandi yang disunahkan. Nah ini ada 17, ya. Kalau di nomor-nomorin kan bikin mudah, ya, bikin diingat, ya. Nah, bikin diingat. Kayak rukun iman ada berapa? 6 kan? Hadisnya ada bilang 6 enggak? Di hadisnya enggak ada. Iya kan? Nah, disusun nama ulama, arkanul iman sittatun, ya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada berapa? Ada 5, khamsatun, ya, biar diingat gitu, ya, biar mudah diingat. Nah di sini mandi-mandi yang sunnah itu ada 17. Nah di sini perlu kita ketahui agar kita bisa apa? Bisa mengamalkan ini, ya, bisa mengamalkan ini. Nah yang pertama, ya, yang pertama adalah ghuslul jum'ati. Nah ini mandi besar, sunnah hukumnya ketika akan menghadiri sholat Jum'ah, ya, sholat Jum'ah, sholat mingguan, ya. Nah sholat mingguan yaitu sholat Jum'ah. Jadi bagi siapa orang yang ingin menghadiri, ya. Nah kalau di sini di matanya, yang ini kan matanya Pak, ini cuma matanya doang. Nah ini saya punya sarahnya. Nah saya sarahnya pakai kitab Bajuri. Nah kalau ini kan matanya. Nah di sarah penjelasannya di sini maksudnya adalah mandi untuk sholat Jum'ah, maksudnya lihadiriha, bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'ah. Ya, bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'ah, udah bisa belum? Belum, ya. Bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'ah
mandi dulu. Sunat mandi dulu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Terus bagaimana kalau orang yang nggak mau sholat Jumat? Ya orang bandel gitu ya. Umat Islam laki-laki yang bandel gitu ya kan, taunya hari Jumatnya doang, tapi sholat Jumatnya kagak. Sholat Jumatnya kagak, taunya cuma hari Jumat doang, karena memang hari Jumat itu hari kerja terakhir. Ingat aja kalau hari Jumat, ya ingat hari Jumat terakhir, cepet besoknya Sabtu nggak sekolah, tapi nggak sekolah, nggak kerja, tapi sholat Jumatnya kagak. Sunnah mandi apa enggak dia itu? Kagak. Lah orang mandi Jumatnya itu sunnah, sholat Jumatnya wajib. Masa yang wajib jadi ditinggalin, yang sunnah dikejar? Iya kan? Jadi nggak sunnah bagi orang yang bandel nggak mau sholat Jumat, gitu kan? Ini sunnah mandi besar sehingga dia dapat pahala itu di hari Jumat bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Nah baru sunnah mandi Jumat sehingga dia dapat pahala walaupun bagi perempuan. Cuman kalau perempuan kan Jumatnya enggak wajib, Pak. Ya. Nah kalau di daerah sini Jakarta mah jarang ya, tapi kalau di kampung masih ada ya. Nah itu kan udah bisa. Kalau di kampungnya masih ada ya. Ibu-ibu perempuan yang hadir sholat Jumat ada. Ya kalau untuk ibu-ibu sunnah, ya sunnah. Kalau mau silahkan, gitu kan. Nah kalau untuk bapak-bapak laki-laki hukumnya wajib. Nah misalkan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang mau sholat Jumat, nah sunnah mandi, dapat pahala. Dari mana waktunya? Wa waktuhu minal fajri shodiq. Nah ini mulai waktu untuk mandi hari Jumat itu dari mulai kapan? Wa waktuhu minal fajri shodiq. Ya, mulai waktunya itu yaitu diawali dari fajar sidik. Ya, fajar sidik. Nah, dari mulai subuh. Dari mulai subuh, sebelum subuh tuh. Itu kan fajar sidik itu ya. Mulai subuh. Ya. Nah, mulai subuh, nah itu udah boleh, udah bisa mandi. Mandi sunat Jumat. Ya kan? Nah, maka ini solusi bagi para pekerja nih. Ya, solusi bagi para pekerja. Kan kalau para pekerja, para karyawan yang kerja di perusahaan itu kan ada kemungkinan sulit kalau mau mandi ya. Di mana? Di tempat kerjaan. Ya namanya juga karyawan banyak, toiletnya sedikit. Pokoknya nggak memungkinkan lah kalau untuk mandi sunnah, betul nggak? Kenapa? Karena keutamaannya kapan? Karena keutamaannya ketika sudah mendekati waktu Jumat. Sekarang waktu Jumat jam berapa? Jam 11 lewat 45 ya, 11:45. Nah waktu yang mendekati itu ya sekitar setengah 11. Ya, setengah 11 tuh. Itu utamanya di situ mandi apa? Mandi sunah Jumatnya itu. Maka kalau yang di rumah ya, kalau nanti kita berangkatnya setengah 11 jam berapa? Nah di situ kita sunahnya uploadnya mandinya di jam segitu. Nah tapi kalau untuk karyawan, ya kalau untuk karyawan yang kerja di perusahaan waktunya sangat sempit, maka boleh kita ngambil waktu. Nah karena waktunya dari mulai fajar, ya udah kita sekalian aja kita mandi mau berangkat kerja, ya mandi mau berangkat kerja sekalian niat di situ mandi Jumat. Dapat enggak? Dapat sunat mandi Jumatnya. Tapi mandinya mandi gede, Pak. Ya kan kadang-kadang kalau kita kerja mah mandinya kadang-kadang mandi kecil ya. Kalau mandi kecil itu gimana? Nah, mandi kecil nggak sampai keramas gitu. Nah kalau mandi gede kan seluruh tubuh. Nah kalau mandi kecil kan biasanya kepala nggak kepala nggak disiram gitu ya. Nah itu namanya mandi kecil gitu, ya kan. Nah kalau mandi preman cuman
Nah, itu mandi preman namanya gitu ya. Nah, itu jadi sekalian aja udah. Sehingga nanti di kerjaan gak usah mandi lagi dapat pahala. Atau sekalian kita mandi gede yang wajib. Nah, namanya malam Jumat. Ya, katanya kan malam Jumat sunnah ya. Iya kan? Suami istri ya kan? Oh, kan harus mandi gede tuh sebelum subuh. Ya kan, atau sebelum subuh ya. Nah, harus mandi gede sekalian aja udah ya. Jadi digabung dengan mandi yang wajib. Mandi yang wajibnya habis malam Jumatan tuh. Nah, tapi sekalian kita niat mandi Jumat itu dapat apa? Dapat pahala. Jadi dapat 2 pahala. Yang pertama pahala mandi gede. Jadi kalau mandi gede dapat pahala iya. Ya karena berhubungan sama istri itu ibadah. Ya enggak? Ibadah. Bini jangan dianggurin terus lah. Ya ibadah itu. Ibadah paling nikmat itu. Hubungan suami istri itu ibadah. Ya, maka perbanyak ibadah sama istri, Pak. Dah, iya. Jangan dianggurin melulu gitu ya kan. Ya minimal sekali mah harus. Ya, saya nggak dapat pahala, istri mau nyari surga, Pak. Istri mau nyari surga. Ya nyari surganya itu ya itu. Gitu ya kan. Nah, itu jadi boleh gitu ya. Nah, ini nomor 1 dulu ya. Nah, mandi yang sunnah yaitu mandi apa? Mandi Jumat. Bahkan menurut pendapat Imam Malik wajib, Pak. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i sunnah. Menurut pendapat Imam Malik wajib tuh hari Jumat mandi. Ya, saking apa? Saking pentingnya kita menghadiri Jumat. Ya, dan itu adalah waktu untuk kita beribadah. Waktu terbaik kita beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, biarinlah udah Isya lewat juga. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil Jum'ah. Tuh, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itulah mulianya hari Jumat. Ya kan? Maka perbanyak ibadah di hari Jumat itu termasuk mandi. Mandi itu kan kebersihan, kesucian. Islam itu bersih, suci, indah. Ya, iya, jangan sampai orang Islam kagak doyan mandi. Udah, ya, orang Islam kagak doyan mandi. Ya, apa yang butak banget itu. Ya, harus bersih, suci, rapi, indah. Ya, itulah apa? Itulah Islam. Ya, nah, gitu ya. Jadi hadisnya ada. Ya, hadisnya ada. Nah, berapa hadis? Ya, Ghuslul Jum'ati, ini ada hadisnya ya. Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, ini hadis yang dipakai oleh Imam Malik bahwa mandi hari Jumat wajib ala kulli muhtalimin kepada setiap laki-laki yang udah dewasa. Tuh, ya, wajib itu menurut pendapat Imam Malik. Tapi nah didukung lagi dengan hadis yang lain sehingga pendapat ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i tidak wajib tapi sunnah. Man atal jum'ata minar rijali wan nisa'i falyattasil wa man lam yatiha falaysa alaihi syai'un. Tuh, man atal jum'ata, siapa yang mau mendatangi sholat Jumat minar rijali wan nisa'i, dari laki-laki dan perempuan, falyattasil, maka mandi. Falyattasil, maka mandi. Wa man lam yatiha, maka orang yang tidak mandi falaysa alaihi syai'un, enggak apa-apa. Nah, makanya dari hadis ini menurut pendapat Imam Syafi'i tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Masing-masing punya dalil, gitu ya kan. Tapi kalau kita mau dapat pahala mandi, timbang mandi doang, deh. Nah, jadi bersegini dulu nih, baru yang ke-1 ya. Mandi yang sunnah. Mudah-mudahan nah, kita dapat pelajaran, nah, kita dapat motivasi ya, sehingga kita bisa mengamalkan ini ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita duduk bersama dengan pembacaan doa. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
أجمعين اللهم رب انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توسلنا بتعلمنا توسلنا بتعليمنا أن ترزقنا واسعا وأن ترزقنا آمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا عددا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها ويسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بصالحات أعمالنا خير الجاية والمبتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.